KTA kilat atau pendanaan, kemudian kredito yang sudah saya sebutkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK sebut 9 pinjol ini bangkrut. Bagi yang punya Galbay di sini, siap-siap apa yang akan dilakukan OJK. Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya informasikan dulu kepada kalian ya, ada beberapa postingan orang-orang yang mengatakan bahwa dia ngecek slik OJK yang sebelumnya itu menggunakan skor live, agak diragukan nih hasilnya. Nah sekarang muncul lagi satu aplikasi yang bernama Cermati, yang mana ini bisa untuk ngecek slik OJK. Nah, saya ingatkan kepada kalian ya, kebetulan saya belum tanyakan hal ini kepada OJK, tetapi untuk aplikasi sekelas Skor Live saja, itu OJK tidak menyarankan kita untuk ngecek slik OJK-nya melalui aplikasi itu. Apalagi muncul lagi aplikasi yang bisa ngecek slik OJK bernama Cermati. Hati-hati sekali ya teman-teman. Untuk kita pengguna pinjol saja, data kita tuh sudah kemana-mana lah, ibaratnya sudah terbuka. Jadi hati-hati sekali ya, karena OJK sendiri tidak pernah mengumumkan ataupun membuat website sendiri ataupun aplikasi sendiri untuk mengecek slik OJK kecuali melalui website resmi mereka. Jadi hati-hati sekali ya. Nah lagi ya, buat vlog saya sebelumnya yang mengatakan bahwa ada 67.000 hutang yang sudah dihapus bukukan. Nah pagi ini saya dapatkan slik OJK lagi daripada teman-teman yang mana hutangnya sudah dihapus bukukan. Nah terlihat di slik OJK-nya dari PT Atom Finance Indonesia, ini bisa ke TikTok Paylater atau Atomnya sendiri. Nah kita lihat hutangnya itu dari tahun 2023, kemudian nilainya sekitar 76 ribuan, dan itu sudah Galbay call-nya 5 dan sudah dihapus bukukan. Nah ini maksud saya kirimkan bukti-bukti seperti ini kepada kalian buat semangat lagi kepada kalian semuanya yang masih Galbay, karena sekarang ini sepertinya sedang bersih-bersih nih untuk hutang-hutang lama oleh kementerian baru, yang mana ini untuk menunjang UMKM di Indonesia biar lebih naik lagi. Memang sih kategorinya 67.000 hutang UMKM, tetapi kebanyakan yang banyak dihapus bukukan itu adalah kebanyakan pinjol. Perlu teman-teman ketahui, UMKM dari pinjol itu lebih banyak lagi daripada UMKM perbankan. Cek untuk pinjol kalian apakah tergolong UMKM atau tidak. Kalau sudah tergolong, pasti kalian masuk ke dalam antrian 900.000 orang yang akan dihapus bukukan lagi. Gitu ya. Nah lanjut lagi teman-teman. Jadi rapat kemarin OJK sudah mengumumkan ada 9 pinjol yang belum menyetorkan modal usaha mereka. Nah dari 9 pinjol ini diungkapkan OJK untuk bisa mencari investor baru, kemudian mereka melaporkan laporan keuangan mereka. Kalau itu semua tidak bisa diselenggarakan oleh pinjol ini, berarti action terakhir adalah mengembalikan izin kepada OJK. 9 perusahaan pinjol belum penuhi kewajiban modal minimum. Diinformasikan OJK melaporkan ada perusahaan P2P lending dan perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum. OJK menginformasikan sampai Agustus masih ada 9 pinjol yang belum menyetorkan modal 12,5 miliar, yang mana sebelumnya ada 11 pinjol dan 2 sudah menyetorkan modalnya. Jadi masih ada sekitar 9 lagi. Nah kalau kita lihat ke 9 pinjol ini ternyata kebanyakan adalah pinjol-pinjol yang bermasalah, mulai dari pinjol yang belum mengembalikan modal kepada lendernya, kemudian pinjol-pinjol yang TKB 90-nya rendah. Nah kalau dilihat dari itu semuanya, saya sudah carikan ada 9 pinjol yang memang TKB 90-nya hancur-hancuran. Nah dari ke-9 pinjol ini, saya yakin ada lagi beberapa pinjol-pinjol yang akan saya carikan lagi untuk TKB 90-nya di Oktober ini yang hancur-hancuran, bahkan merosot dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi kita konsentrasi ke 9 pinjol yang sudah disebut sama OJK ini yang belum bisa memastikan kapan mereka bisa menyetor 12,5 miliar ke OJK.
Nah, oke, saya bacakan satu persatu ya. Mudah-mudahan di sini ada pinjol kalian. Yang pertama yang lagi booming yaitu pinjol dana syariah. Yang mana ini lagi besar-besarnya karena banyak sekali nasabah ataupun lendernya yang mengeluhkan tidak menemukan websitenya mereka, untuk para pendirinya tidak bisa dihubungin, mentor-mentornya kehilangan kontak, dan mereka tidak bisa mencairkan uang mereka. Bahkan 3 bulan berturut-turut dari semua para lendernya tidak dapat uang mereka kembali. Nah, ini sama halnya dengan yang sebelum-sebelumnya, seperti Accelerant, seperti Coin P2P, seperti Investri yang bosnya baru saja ditarik. Jadi kasus semua pinjol itu hampir semuanya sama teman-teman. Rata-rata semua perusahaannya tidak bisa mengembalikan uang-uang para lender-lendernya. Nah, ini seperti piramida ya teman-teman ya. Semakin banyak orang yang menanamkan saham di bawah, otomatis yang atas akan kecipratan. Tapi sekali lender-lender di bawah ini tidak bisa mendapatkan target baru mereka lagi, otomatis yang di atasnya tidak akan mendapatkan uang mereka lagi. Karena apa? Kalau mengharapkan uang dari para nasabahnya, otomatis banyak orang yang gagal bayar dan banyak lender yang tidak akan bisa menemukan uang. Dan polanya ini sama terus di semua pinjol. Tuh ya. Jadi salah satu caranya bagaimana? Terus aja galbay, karena itu membuat spekulasi negatif di masyarakat sehingga tidak banyak orang yang memenangkan saham di lender. Lanjut lagi, itu ada Coin P2P yang masih bermasalah sampai sekarang. Accelerant juga sama. Kemudian modal rakyat sama lagi. Lanjut KTA Kilat atau pendanaan. Kemudian kredito yang sudah saya sebutkan tadi. Lanjut lagi ada EduFund yang merosot terus-terusan setiap bulannya. Yang awalnya itu EduFund di angka 84%, sekarang tersisa 81% untuk TKB 90. Lanjut lagi itu adalah Solusiku, sama halnya dengan EduFund. Yang sebelumnya Solusiku tuh berada di angka 92%, sekarang sudah di angka 90%, merosot terus-terusan setiap bulannya. Kemudian lagi ada Dana Kini, dan yang terakhir itu adalah Dana Bijak. Nah, itulah pinjol-pinjol yang sekarang ini sudah mulai kehilangan investor, sudah mulai turun terus untuk TKB 90. Dan di sini Pak Purbaya juga sudah menyarankan kalau tidak bisa melanjutkan, jangan menanam saham-saham yang gorengan, alias saham-saham yang tidak jelas bibit-bebet bobotnya, yang mana semua pinjol-pinjol yang tidak kuat pendanaannya ini akan segera dileburkan. Yang mungkin kita akan lihat bagaimana pergerakan dari Bapak Menteri kita, yang mana juga sudah disebut kalau ada perusahaan yang menanamkan saham-saham tidak jelas ataupun pendanaan-pendanaan yang tidak jelas alurnya, maka ini akan segera ditutup. Dan ini sudah dijelaskan oleh Pak Purbaya juga, dan kita akan lihat apakah action ini akan mempengaruhi 96 pinjol yang mungkin akan terus merosot, yang mungkin akan dirampingkan lagi. Dan kita lihat hutang-hutang kita pasti akan lebih banyak dihapus bukukan ketimbang ditagih, karena sistem hapus buku saat ini lebih memungkinkan untuk menaikkan citra mereka di investor daripada dikejar-kejar, yang mana ini menggerus pendapatan mereka karena terus-terusan membayar pihak ketiga. Nah, kita akan lihat lagi update dari Menteri Keuangan kita yang terbaru. Dan bagi kalian yang masih terus galbay, lanjutkan galbay, tunjukkan performa kita. Pinjol yang selama ini program pemerintah itu sebenarnya menghancurkan rakyatnya sendiri, dan inilah yang membuat ekonomi semakin melemah dan melemah. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Semangat baru, dan ingat, setiap orang yang terus-terusan untuk memperbaiki hidupnya pasti akan menemukan jalan yang lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia. Kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.